Memang suasananya beda dibandingin dengan sekarang. Sekarang kan udah ada bangunan-bangunan, ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal itu dulu besar, gitu. Sehingga pada tahun 1915 dimulailah pembangunan masjid. Masjid selesai pada tahun 1917, seperti gambar itu di atas ya. Tanah Abang menyimpan banyak cerita. Di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, nomor 6, Kelurahan Kebon Kacang, berdiri sebuah masjid tua yang hingga kini masih bertahan. Masjid Jami Al-Makmur lebih dari 100 tahun berdiri di tengah jantung ekonomi kota Jakarta. Dari waktu ke waktu, masjid ini menjadi saksi riuhnya aktivitas di Tanah Abang. Meski terhimpit pertokoan, Masjid Jami Al-Makmur berdampingan dengan kesibukan di sana. Gozi, selaku pengurus masjid, bercerita, dahulu masjid ini tidak tertutup dengan bangunan ruko seperti sekarang. Masjid ini tampak berdiri kokoh dan megah, sebab dulu kanan kiri bangunan masih berupa tanah kosong atau rumah-rumah kecil warga. Memang suasananya beda dibandingkan sekarang. Sekarang sudah ada bangunan ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal dulu besar, kata Gozi. Ya dulunya, artinya sebelum ada jalan ini, pelebaran jalan ya, yaitu memang suasananya beda dibandingin dengan sekarang. Sekarang kan udah ada bangunan-bangunan, ruko-ruko, jadi masjid seakan terlihat kecil, padahal itu dulu besar, gitu. Banyak orang yang nggak mengetahui, mencari, melewat sini di mana masjid, padahal sudah lewatin, gitu, karena tertutup udah ruko-ruko. Awalnya, pembangunan Masjid Jami Al-Makmur bermula dari niat tulus dua orang pewakif, bernama Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi dan Sheikh Abu Bakar bin Sukar. Pada tahun 1914, keduanya terlebih dulu membentuk Yayasan Masjid Jami Al-Makmur. Yayasan ini kemudian menjadi cikal bakal Masjid Jami Al-Makmur yang sekarang. Pembangunan dilakukan pada tahun 1915, setelah dana terkumpul dari masyarakat hingga para pewakaf lain. Gozi bercerita, pembangunan masjid didesain oleh seorang arsitek asal negeri Belanda dengan dinding berwarna putih dan megah. Awalnya, bangunan masjid ini memadukan beberapa unsur budaya. Ada sentuhan Cina, juga Portugis. Masjid ini kemudian selesai didirikan pada tahun 1917. Sejak saat itu, Masjid Jami Al-Makmur menjadi tempat orang-orang di sekitar Tanah Abang menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Masjid Al-Makmur ini berawal dari inisiatif dua orang pewakif, antara lain Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi dan Syekh Abu Bakar bin Salim bin Sukar. Dua pewakif ini membentuk yayasan yang dinamakan Yayasan Masjid Jami Al-Makmur. Jadi sebelum masjid ini berdiri, dibentuk yayasan dulu pada tahun 1914. Maksud yayasan adalah untuk mendirikan masjid. Nah, kemudian dibentuklah, kumpulkanlah dana dari masyarakat maupun dari pewakif-pewakif yang lain, sehingga pada tahun 1915 dimulailah pembangunan masjid. Masjid selesai pada tahun 1917, seperti gambar itu di atas ya. Itu awal asalnya masjid.
awalnya 1917 berdirinya. Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1932 ada lagi pewakif dari Singapura, Salim bin Talib, yang mewakifkan bagian utara sebelah sini. Sehingga keseluruhan tanah masjid ini seperti sekarang ini. Kurang lebih 3.500 lah. Sejak awal, Tanah Abang bukan milik satu kelompok. Ia dibentuk oleh perjumpaan. Pedagang multi etnis datang ke Tanah Abang dengan tujuan yang sama, mencari penghidupan. Pedagang Tionghoa membawa jaringan dagang dan logistik. Warga Betawi mengisi ruang dengan kehidupan sehari-hari. Saudagar dari berbagai wilayah Nusantara datang dan pergi membawa harapan. Kain, sayur mayur, rempah, kebutuhan rumah tangga berpindah tangan di antara bahasa dan latar yang berbeda. Dari pertemuan sederhana para pedagang inilah, denyut ekonomi perlahan mulai tumbuh. Sebuah pasar kecil di pinggiran Batavia yang kelak berkembang jadi salah satu pusat perdagangan terbesar di Jakarta. Kalau orang-orang pribumi menjual menjual sayur-sayuran. Nanti orang-orang pribumi itu akan dibuktikan dengan mereka ada pasar kambing misalnya ya. Kan nanti kalau di Jalan Saben itu, kalau kamu ke situ nanti ada pasar kambing. Itu emang dari dulu. Bahkan cerita rakyat yang tokoh utamanya si Pitung itu dia jualan kambing di situ. Akhirnya dia persekusi atau digarong sama para penjahat atau preman pasar. Jadi preman pasar memang sudah dari dulu di situ memang udah terkenal. Nah, dia kemudian salah satunya itu. Jadi bahan-bahan pakaian, nah itu kemudian orang-orang Cina banyak yang menguasai kawasan itu. Terus ya yang lain-lain lah, pakai model sembako itu kemudian menyusul. Tapi yang utama adalah orang-orang pribumi berjualan di situ untuk memenuhi segala macam kebutuhan orang di Batavia dengan sayur-sayuran, buah-buahan, daging-dagingan. Dan kalau orang Cina, orang Eropa, dia kemudian berjualan bahan-bahan pakaian atau bahan busana. Waktu berjalan, Batavia berubah jadi Jakarta. Tanah Abang tidak tersingkir, ia justru menguat. Ketika kota berkembang ke segala arah, Tanah Abang tetap jadi tujuan. Pusat grosir, pusat distribusi, dan pusat pergerakan ekonomi rakyat. Dari kios-kios kecil hingga blok-blok besar, uang berputar di ruang yang sempit. Rezeki dicari dengan cara yang beragam. Kadang rapi, kadang kasar, tapi selalu hidup. Di pasar ini, banyak kehidupan dimulai dari nol. Ada yang datang sebagai buruh angkut. Ada yang memulai dari lapak kecil. Ada pula yang akhirnya menjadi pedagang besar. Tanah Abang bukan cuma sekedar tempat jual beli. Ia adalah ruang tempat orang mencoba memperbaiki hidupnya. Memang banyak preman-preman yang berkembang di situ. Misalnya, maka ada yang terkenal menguasai kawasan itu pada masa itu adalah yang disebut dengan Bapak Sabeni. Sekarang ada nama-nama jalan tuh di situ, Jalan Sabeni. Si Sabeni ini jawara di situ. Pasar ini dari zaman dulu senantiasa didatengin oleh preman-preman. Karena itu pusat pendapatan mereka di situ. Ya, dulu mau tukang jago, tukang palak, tukang tukang parkir dari zaman dulu sudah ada yang markirin delman, yang markirin kuda, yang markirin sepeda itu dari zaman dulu sudah ada. Jadi dari foto-foto yang kita lihat dari foto-foto masa lalu itu jadi udah ada. Di dalam blok-blok pasar yang luas, ribuan toko menjual kain, pakaian jadi, hingga busana muslim yang dikirim ke berbagai daerah. Barang dari Tanah Abang mungkin bisa ditemukan di pasar kecil di Sumatera, di toko pakaian di Kalimantan, hingga lapak pedagang kaki lima di Sulawesi.
Dari lorong-lorong pasar ini, rantai perdagangan bergerak ke seluruh negeri. Jakarta mungkin ibu kota politik, namun bagi banyak pedagang, Tanah Abang adalah ibu kota perdagangan mereka. Bahkan, tak berhenti sampai di sini. Premanisme di kawasan itu juga sudah terkenal sejak zaman dulu. Di sini, siapapun datang dengan tujuan yang sama. Sebagian bukan untuk berdagang, tapi untuk memanfaatkan keramaian pasar itu sendiri. Pasar ini jadi cermin sederhana bagi kehidupan di kota besar. Ada satu waktu dalam setahun ketika Tanah Abang berubah jadi lebih sibuk daripada biasanya. Menjelang Ramadan dan Idul Fitri, pedagang membeli stok lebih banyak. Toko-toko pakaian ramai pembeli. Di kota besar seperti Jakarta, pasar jadi bagian dari persiapan pulang ke kampung halaman. Orang bekerja lebih keras. Pedagang berharap dagangan mereka cepat habis. Buruh pasar berharap adanya upah tambahan. Karena setelah itu, sebagian dari mereka akan pulang ke kampung halaman, membawa hasil selama kerja di kota. Download Tribun X sekarang.